Saat ini kita udah memasuki akhir masa 2024 dan segera ucapkan selamat datang untuk tahun 2025. Tentu saja harapan besar terpampang nyata agar di tahun depan benar-benar jadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Termaksud untuk Timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk meraih asa ke Piala Dunia. Yap, tak berlebihan rasanya kalau kita dengan bangga bilang Indonesia adalah negara yang cinta banget sama yang namanya sepak bola. Dan kecintaan publik tanah air terutama buat Timnas semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Gak cuma dari tim senior, perkembangan nyata itu juga datang dari tim junior hingga ke Timnas Putri. Besarnya rasa cinta kepada sepak bola secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat. Tak terkecuali pastinya ke para pemain diaspora, termaksud mereka-mereka yang belum menjadi WNI tapi udah merasakan betul gimana fanatisme fans di sini. Dan itulah yang mungkin menjadi salah satu indikasi mengapa Indonesia jadi pusat perhatian media-media besar internasional, termaksud dari FIFA yang kayaknya membuat rival-rival Indonesia baik itu di ASEAN ataupun di round 3 cukup sebel. Nah, di tahun 2025, Pak Erick Thohir sepertinya akan menyiapkan kejutan besar yang diyakini itu berkaitan dengan penambahan pemain baru, entah untuk timnas senior ataupun tim junior. Kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Mungkin kita semua sepakat kalau Indonesia adalah salah satu negara yang fanatismenya luar biasa soal sepak bola. Dan itu bertambah ketika sekarang ini Timnas Indonesia pelan-pelan udah mulai menunjukkan progres maksimal. Nah, meskipun menurut Bahrain orang-orang kita itu nyeremin, tapi fakta yang ada membuktikan jika supporter Indonesia itu ramah banget kok. Nggak percaya? Tanya noh sama supporter Australia, Jepang, sama Arab. 3 tim besar Asia yang udah merasakan sendiri hangatnya sambutan publik tanah air. Yap, kehangatan dan keramahan, pada akhirnya hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa para pemain diaspora kita bisa langsung enjoy. Termaksud mereka-mereka yang bahkan belum menjadi WNI seperti Ole Rumini, Tim Geppens, dan Dion Mox. Dan itulah juga yang mungkin membuat sekarang ini lebih banyak pemain diaspora yang menyatakan keterbukaannya buat membela Indonesia. Seperti Dean James, Adrian Wibowo, Daniel Klein, Dean Aysel, Jero, Tristan Guyer, sampai Emil Audero. Berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah. Satu rasa, satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa. Yap, sejatinya kenyamanan itu juga dialami oleh mereka-mereka yang dalam tanda kutip masih mikir-mikir seperti Emiliano Jonathans, Pascal Struijk, Jadon Oosterwolde, sampai Ian Maatsen, yang mana itu dibuktikan dengan bejibunnya kolom komentar ataupun pesan-pesan via DM yang mengarah kepada mereka. Sehingga mungkin itulah yang membuat legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, menegaskan kalau Indonesia adalah negara spesial. Dan Honda benar-benar berharap ke depannya sepak bola Indonesia bisa benar-benar jadi lebih maju karena pada dasarnya progres itu nyata adanya. Saya pikir Indonesia punya potensi besar soal sepak bola. Antusias masyarakat terhadap olahraga ini benar-benar luar biasa. Namun, semua yang bercita-cita menjadi pemain harus memiliki impian. Lalu mereka harus berusaha untuk mewujudkan impian tersebut. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah soal mengejar impian dan bagaimana untuk mewujudkannya. Ucap Honda dikutip dari Football Channel. Yap, melihat situasi yang ada, maka adalah hal yang wajar jika dalam beberapa waktu ke belakang, Indonesia benar-benar banyak mendapatkan sorotan dari media-media ternama internasional. Terlebih dengan peluang Indonesia ke Piala Dunia yang terbuka, serta penampilan beberapa pemain diaspora di level klub yang menunjukkan permainan impresif di klubnya, menjadikan nama Indonesia makin terangkat. Termaksud oleh FIFA yang seolah memberikan jatah khusus kepada Indonesia soal exposure yang ada. Seperti beberapa waktu lalu ketika akun resmi FIFA kembali memposting soal fanatisme fans timnas Indonesia yang kali ini dianggap dengan server umum. Dan kita tentu akan selalu ingat anggapan Gianni Infantino yang menyebut Indonesia adalah tim paling seksi di Asia. Itulah mengapa wajar jika rival Indonesia entah itu di ASEAN ataupun round 3 seperti Bahrain dan China merasa sebel akan hal tersebut. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami.
Di sisi lain, menghadapi jadwal padat di 2025, pastinya Pak Erick Thohir akan mempersiapkan segala yang terbaik agar timnas Indonesia mampu lebih menggigit. Dan sudah pasti salah satu yang terus dikebut adalah soal penambahan pemain. Yap, dalam postingan terbarunya, Pak Erick membagikan momen-momen ketika dirinya salaman dengan para pemain diaspora yang kini main buat timnas Indonesia ataupun yang baru-baru aja terjadi. Namun tak sedikit pula yang berasumsi kalau ini adalah kode jika beliau akan menyiapkan kejutan besar lainnya di 2025, yang mana itu berkaitan dengan penambahan pemain diaspora baru. Lagi pula, ini juga berkaitan dengan rencana jangka panjang timnas Indonesia, sehingga nggak melulu soal keperluan Piala Dunia, tapi lebih ke masa depan timnas Indonesia itu sendiri. Selain tentunya, beliau juga memperbaiki sistem pembinaan yang pelan-pelan udah mulai dilakukan. Dan gelap telah setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Go! Yap, terlepas dari apapun, Mimin selalu berdoa agar kedepannya sepak bola Indonesia, entah itu pembinaan, liga baik putra maupun putri, serta tim nasional di segala jenjang, semuanya bisa menunjukkan progres yang positif. Gak usah peduliin mereka-mereka yang bikin ribet keadaan, sikat aja udah. Toh ketimbang yang mencaci, Mimin yakin kok lebih banyak yang mendukung. Dan sejatinya, pro kontra atau konflik itu wajar di mana-mana. Karena seperti apa yang para pujangga bilang, nggak semua orang akan suka dengan apa yang kita lakukan meskipun tujuannya baik sekalipun. Jadi mending tetap on track aja, kerjakan apa yang udah dimulai. Asal semua dilakukan dengan niat baik, doa, serta usaha yang penuh pertimbangan matang, insya Allah hasilnya akan oke, kan gitu. Maka dari itu sekali lagi, gaspol menuju masa depan yang cerah. Gak gampang emang, tapi seperti kata El Belief, yakni Jesus, bahwa kita harus terus percaya jika segala kerja keras dan usaha gak akan ada yang sia-sia. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda. Lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.